Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hesti Zubaidah dengan NIM 210910201094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis evaluasi sakit di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B1. Yang pertama yaitu laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang agung. Pengadilan Negeri Makassar memiliki 5 rencana strategis. Dari 4 strategis itu merupakan turunan dari strategis Mahkamah Agung dan 1 sasaran strategis merupakan tambahan dalam Pengadilan Negeri Makassar. Rencana kinerja disusun setiap 5 tahun sekali, sehingga dari tahun 2020 sampai 2024 memiliki rencana kinerja yang sama. Laporan kinerja tahun 2023 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja di tahun 2024, sehingga indikator rencana kinerja tahun 2024 sama dengan laporan tahun 2023. Selanjutnya yaitu evaluasi internal. Evaluasi pegawai Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diawasi oleh pengawas bidang, dan pada setiap bulannya diadakan evaluasi, yakni melalui rapat rutin bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan untuk membahas laporan keadilan masing-masing bidang. Jika ada yang mengalami hambatan atau kendala, maka Ketua Pengadilan akan memberikan arahan bersama dengan pengawas bidang. Sistem pengawasan ini telah berjalan efektif dan efisien, terbukti tidak adanya temuan yang bersifat fatal. Dengan menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap individu terhadap tugas dan fungsinya, tanpa adanya pengawasan semuanya akan berjalan dengan baik, sehingga berhasil ikut serta dalam program akreditasi penjaminan mutu Mahkamah Agung dengan predikat B. Capaian ini dapat dari kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas dari semua stakeholder yang dengan membawa semangat perubahan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, keberhasilan adanya evaluasi internal, yang pertama penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar, baik pelayanan di bagian teknis maupun di bagian kesekretariatan. Penyelesaian perkara perkara pidana anak dengan versi, ketiga pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak dan menjangkau serta memberikan akses peradilan kepada masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Selanjutnya yaitu pemenuhan laporan kinerja akuntabilitas tahun 2023. Yang pertama, sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 319,22%. Nah, indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi mencapai 1.538,40%. Sedangkan capaian indikator lainnya masih berada di bawah 100%. Yang kedua, sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara belum mencapai target, yang dimana ditetapkan karena indikator perkara yang diselesaikan belum melalui mediasi masih sebesar 45,80%, sedangkan targetnya 80%. Yang ketiga itu sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kedua indikator, yakni perkara predio yang diselesaikan dan pencari keadilan golongan tertentu telah berhasil mencapai target 100%. Untuk yang keempat, sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan hanya memiliki satu indikator, persentase putusan perkara perdana yang ditindaklanjuti telah berhasil tercapai dengan realisasi kinerja 77%, yakni telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Yang kelima yaitu sasaran strategis tambahan untuk mengukur kinerja kesekretariatan. Dari ketiga indikator ini rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 100,93%, sehingga telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tingkat keberhasilannya baik, karena dari 5 capaian sasaran berada di atas 100%. Satu sasaran strategis yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan di tahun berikutnya, yakni peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yang dimana tahun 2023 belum mencapai target. Untuk selanjutnya yaitu laporan akuntabilitas kinerja keuangan. Yang pertama ada di PA 01. Total pagunya di tahun 2023 sebesar 29.247.214.000 dengan realisasi sebesar 99,78% atau 29.183.000.000. Sisanya 63.764.000 atau 0,22%
0,22%. Nah, DIPA 01 ini digunakan untuk pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, layanan dukungan manajemen internal, layanan pegawai, kemudian belanja pegawai, belanja barang operasional, pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, dan layanan sarana internal. Selanjutnya yaitu DIPA 03. Total pagunya di tahun 2023 sebesar 475 juta. Anggaran yang terserap sebesar 98,07% atau 466.040.500. Sisanya 9.149%. DIPA 03 digunakan untuk peningkatan manajemen peradilan umum, peningkatan penyelesaian perkara, perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi, dan perkara PHI. Kemudian layanan bantuan hukum perorangan dan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara. Selanjutnya yaitu pencapaian kerja di tahun 2020 sampai 2023. Sasaran strategis yang pertama yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel memiliki 6 indikator. Yang pertama, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95%, menurun dari 3 tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi kinerja, yang dimana 3 tahun sebelumnya belum mencapai target yang diharapkan. Namun meskipun target diturunkan, pencapaiannya meningkat secara signifikan sebesar 13,58% dari tahun sebelumnya, yakni realisasinya 76,06%. Walaupun realisasi tersebut belum mencapai realisasi kinerja tahun 2020. Indikator kedua yaitu persentase yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Nah, indikator ini baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 karena keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, sehingga indikator ini tidak memiliki perbandingan terhadap capaian pada tahun sebelumnya. Tahun 2023 targetnya 5%, namun realisasinya hanya sebesar 0,49%. Yang ketiga itu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Target yang ditetapkan tahun 2020 hingga 2023 sama, yakni 90%. Namun jika dibandingkan dari tahun 2020 hingga 2023, realisasi tahun 2023 merupakan realisasi paling rendah dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2022. Indikator keempat yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Targetnya 90%, namun realisasinya hanya tercapai oleh 81,05%. Tahun 2023 realisasinya meningkat secara optimal, yakni 43,61% dari tahun 2022, serta merupakan pencapaian terbesar dari tahun 2020 hingga 2023. Indikator kelima, persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi. Targetnya 5%, sama ya di tahun 2022, namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami perbedaan. Realisasinya meningkat, yakni 70,80% dibandingkan tahun 2022, dengan realisasi kinerja 76,92%. Nah, realisasi kinerja di tahun 2023 merupakan pencapaian kinerja yang paling baik. Indikator terakhir yakni indeks persepsi pencarian keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan. Tahun 2023 targetnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 sebesar 80%. Sedangkan tahun 2023 targetnya dinaikkan sebesar 10%. Untuk nilai survei kepuasan masyarakat, jadi realisasinya sebesar 82,23% atau 3,92 nilai SKM. Nilai tersebut dianggap masih belum optimal karena belum mencapai target yang ditetapkan. Walaupun nilai tersebut telah menunjukkan peningkatan realisasi di kinerja dari tahun sebelumnya, ini sebesar 3,95%. Selanjutnya strategi sasaran kedua, yakni peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Ada 2 indikator. Yang pertama, persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak secara tepat waktu. Tahun 2023 mengalami penyesuaian target. Karena di tahun 2020 dan 2021 targetnya itu 15%. Tapi tidak terrealisasikan.
jauh melampaui target pada tahun 2022. Targetnya kembali disesuaikan dengan peningkatan 35%. Nah, tahun 2023 targetnya ditingkatkan kembali sebesar 35%. Meskipun telah terjadi peningkatan sebanyak 3 kali, peningkatan target tetap secara signifikan dan tetap melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi sebesar 13,07% dari realisasi di tahun 2022. Indikator kedua yaitu persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Tahun 2020 hingga 2023 memiliki target yang sama, yakni sebesar 5%. Nah, realisasi di tahun 2023 mengalami kenaikan walaupun hanya 0,37%. Serta belum sebaik kinerja tahun 2020 dan 2021 yang menyentuh angka 3%. Strategi yang ketiga, yakni meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Memiliki dua indikator. Yang pertama, persentase perkara periode yang diselesaikan. Tahun 2020 hingga 2023 memiliki target yang sama. Namun di 2021 dan 2023 realisasi kinerjanya mencapai target yang diharapkan dengan 1 perkara prodeo. Sedangkan tahun 2020 dan 2022 tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan sehingga kinerja realisasi kinerjanya 100%. Yang kedua yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. Tahun 2023 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan semuanya terlayani dengan baik. Di tahun 2023 sebanyak 18 orang pencari keadilan yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum dan semuanya telah dilayani serta mendapatkan layanan bantuan hukum. Untuk sasaran strategi keempat yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Yang memiliki 1 indikator, yakni persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. 2023 targetnya meningkat dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Peningkatan target sebesar 5% pada tahun 2023 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat baik pula, sebanyak 76,78%. Nah, putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Realisasi ini meningkat secara signifikan sebesar 64,67% dari tahun 2022. Capaian indikator ini merupakan capaian terbesar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Selanjutnya yaitu untuk sasaran kelima berada di kinerja DIPA 01 dan DIPA 03. Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 sebesar 29.247.214.000. Dengan jumlah realisasi sebesar 99,78%. Sisanya yakni sebesar 63.764.000 atau 0,22%. Dari pagu yang diberikan 85,73%, anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 14,09% untuk belanja barang operasional dan 0,07% untuk belanja modal. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Tahun 2020 hingga 2023, pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada di tahun 2023, sebesar 99,97%. Dari tahun 2020 hingga 2023, angkanya selalu berada di atas 99%. Kemudian belanja barang operasional. Tahun 2023 menurun 500 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tahun 2020 hingga 2023, pencapaian realisasi terbaik berada di tahun 2023 dengan realisasi 98,61%. Dan dari 2020 sampai 2023 selalu berada di atas 90%. Selanjutnya DIPA 03. Pagunya pada tahun 2023 sebesar 475.190.000 dengan anggaran yang terserap sebesar 466.040.000 atau sebesar 98,7%. Sisanya 9.149.500. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 memiliki pagu dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 dengan selisihnya yaitu 7.815.000. Di tahun 2022 kinerja keuangannya
sebesar 85,98%. Tahun 2020 hingga 2023, penyerapan terbaik di tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 98,07%. Anggaran di pos 03 ini digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, koordinasi. Dari tahun 2020 sampai 2023, realisasi anggaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 87,52%. Walaupun belum mencapai angka realisasi seperti tahun 2020. Capaian tersebut meningkat secara signifikan, yakni sebesar 15,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, perkara hukum perorangan. Untuk perkara pidana tahun 2023 diberikan pagu sebesar 242 juta atau 99,84%. Untuk perkara pidana korupsi tahun 2023 diberikan sebesar 86.130.000 dengan realisasi sebesar 99,70%. Untuk perkara PHI diberikan anggaran sebesar 18.560.000 dengan realisasi anggaran 97,54%. Yang ketiga, layanan bantuan hukum perorangan. Anggaran DIPA-nya untuk bantuan layanan hukum perorangan tahun 2023 sebesar 72 juta dengan realisasi anggaran sebesar 100% sehingga seluruh anggaran telah terserap. Dan yang keempat, perkara melalui pembebasan biaya perkara. Anggaran di PA 03-nya untuk perkara tersebut pada tahun 2023 sebesar 2.010.000 dengan jumlah realisasi sebesar 40,30% dari pagu yang dianggarkan, dan angka ini masih jauh dari anggaran keseluruhan yang terserap. Dan angka ini masih jauh dari keseluruhan anggaran yang terserap sehingga kinerjanya belum benar-benar baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.